Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-11, yaitu kita membahas mengenai regresi linier. Sebelum itu kita ketahui terlebih dahulu bahwa regresi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Francis Galton. Kemudian analisis regresi ini adalah teknik analisis yang mencoba untuk menjelaskan bentuk hubungan antara ubah-ubah yang mendukung sebab akibat. Secara umum dapat dikatakan bahwa analisis regresi itu berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel, yaitu variabel tak bebas dengan variabel bebas. Nah, tujuan dari regresi sendiri itu apa? Yaitu untuk mengestimasi atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau rata-rata dari suatu populasi dari suatu variabel tak bebas yang dipandang dari segi nilai yang diketahui atau tetap dari variabel bebas itu. Nah, apa sih bedanya antara korelasi dengan regresi, di mana korelasi sudah kita pelajari sebelumnya? Kalau korelasi, ini pertanyaannya itu adalah apakah ada hubungan antara X dan Y, sedangkan rancangannya itu dinyatakan dalam X, Y yang disimbolkan dengan tanda biimplikasi. Artinya di sini berlaku bolak-balik. Ini ya, biimplikasi. X mempengaruhi Y, Y mempengaruhi X. Sedangkan kalau pada regresi itu pertanyaannya adalah apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, di mana variabel X itu adalah variabel bebas, sedangkan Y itu adalah variabel terikat. Gitu ya. Nah, apa itu variabel bebas dan terikat? Nanti mungkin akan lebih diperjelas di mata kuliah metodologi penelitian. Oke, lanjut. Kemudian di sini desain dari regresi sendiri itu dinyatakan dalam X, ya, di sini XY seperti ini. Jadi ini hubungannya berlaku satu arah. X mempengaruhi Y. Nah, berlaku satu arah, begitu ya. Kemudian regresi sendiri itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Yaitu regresi sederhana dan regresi ganda. Kalau regresi sederhana itu variabel bebasnya itu tunggal. Nah, bisa dinyatakan seperti ini. X mempengaruhi Y. Sedangkan kalau regresi ganda itu variabel bebasnya lebih dari satu. Sehingga di sini bisa jadi ada X1, X2, X3 atau sampai X ke K, di mana K itu lebih besar sama dengan 2. Dan di sini X1 mempengaruhi Y, X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi sampai seterusnya pada X ke K. Sehingga di sini untuk regresi ganda itu sendiri dinyatakan sebagai Y sama dengan B0 ditambah B1X. Nah, B1 ini kemungkinan bisa bernilai 2, yaitu apabila B1 bernilai 0, jelas ya, Y itu sama dengan B0. Apabila B1 itu tidak sama dengan 0, maka kemungkinan B1 itu lebih dari 0 atau B1 kurang dari 0. Nah, apabila B1 lebih dari 0, maka contohnya itu misalnya adalah Y sama dengan 5 plus 3X. Kalau saya gambarkan ya, jadi seperti ini. Ini X, ini Y. Jika X-nya itu 1, maka kita peroleh Y-nya berapa? Coba, 8 ya. Kalau X-nya 2, maka Y-nya itu adalah berapa? 11 ya. Sedangkan kalau X-nya 3, maka kita peroleh Y-nya adalah 14. Nah, kalian perhatikan di sini. Setiap kali kita menambahkan setiap satuan X ya, setiap penambahan satu satuan X di dalam variabel Y itu mengalami penambahan sebanyak 3. Ini juga setiap satu satuan maka terjadi penambahan sebanyak 3. Sedangkan apabila B1 itu kurang dari 0, maka di sini kalau saya gambarkan contohnya itu ini X, ini Y ya. Apabila X-nya 1, maka Y-nya min 1. Apabila X-nya 2, maka Y-nya adalah min 6. Dan apabila X-nya 3, maka Y-nya adalah min 11. Kalian perhatikan setiap penambahan satu satuan di sini, maka terjadi pengurangan sejauh min 5. Pengurangan sejauh 5. Nah, artinya di sini apa? B0 itu apa sih? B0 itu artinya adalah koordinat titik potong terhadap garis tinggi Y. Sedangkan B1 itu adalah menyatakan kemiringan atau gradien yang di mana gradien ini menyatakan besarnya perubahan Y setiap satu satuan
perubahan. Nah, itu adalah mengenai regresi linier. Nah, untuk selanjutnya yaitu misalkan di sini kita coba melihat grafik dari regresi linier ya. Kita coba tuliskan terlebih dahulu. Ya, misal misalkan dalam sebuah sampel acak diperoleh N buah pasang data. Sebagai berikutnya. Oke, mohon maaf apabila berisik ya di sini karena waktu dalam perekamannya juga tidak pas. Oke, data berpasangan itu maksudnya di sini ada X1 berpasangan dengan Y1, kemudian X2 berpasangan dengan Y2 sampai ke XN itu berpasangan dengan Y ke N. Nah, di sini kalau dia dinyatakan dalam diagram ya, diagram pencar ya dari data tersebut apa saja, yaitu berupa N buah titik. Oke. Pada bidang koordinat ya. Kartesius. Nah, pada umumnya titik-titik tersebut ya, titik-titik tersebut tidak terletak pada satu garis lurus. Oke. Seperti ini. Pada satu garis lurus. Nah, akan dicari persamaan garis lurus atau model linearnya ya. Yang merupakan garis lurus pendekatan terbaiknya. Jadi kita membuat suatu garis yang mendekati garis lurus itu ya, dimana di sini pendekatannya itu yang terbaik atau yang paling dekatnya atau yang paling menyerupai ya, pendekatan terbaik. Dari titik-titik tersebut. Ya, misalkan model linearnya. Oke, model linear. Model linear tersebut adalah Y topi. Kita misalkan Y topi. Jadi kalau
persamaan garisnya tadi itu adalah Y sama dengan B0 ditambah B1X, sedangkan di sini adalah pendekatannya itu namanya adalah Y topi dari B0 ditambah B1X. Nah, berapakah nilai B0 dan B1? Ini ya. Berapakah B0 dan B1? Kita coba membuat suatu grafik kartesiusnya dulu. Ya. Di sini misalkan garisnya lurus seperti ini. Kemudian di sini di garis lurus itu ada, jadi di sini ada data-datanya, ya, berpencar. Tapi dia itu jadi diagram pencarnya itu kalau ditarik garis lurus seperti ini. Jadi ada data dalam diagram pencar, kemudian dibuat garis lurusnya itu ini. Kemudian misalkan di sini ada Y1. Ini misalkan adalah titik Y1 ya. Di sini itu adalah X1. Oke, seperti ini ya. Nah, ini besarnya adalah berarti yang dimaksud dengan Y topi dari Y ke 1 itu yang ini. Ini adalah Y topi 1. Dan ini itu disebut E1. Ya. Ingat ya, titik ini itu adalah X1, Y1. Kemudian misalkan ada lagi X2-nya di sini. Ini X2, kemudian Y2 itu katakanlah ada di mana ya? Kita buat. Misalkan ada di sinilah. Ada di bawah gitu ya. Misalkan ada di bawah gini. Ini adalah X2. Ini adalah Y2, berarti di sini adalah titik X1, Y1 ya. Nah, kemudian yang dimaksud Y2 itu ya ini salah ya, jadi bukan Y2 nya bukan di sini, jadi di sini maksudnya agak ke sini. Nah, ini Y2 nya, bukan yang ini tadi. Kita coba hapus dulu. Oke, ini kita hapus. Kemudian ini tadi adalah Y2-nya. Kemudian salah. Ini Y2 topi ya, maaf ya. Benar yang tadi. Jadi ini Y2 topi. Kemudian yang dimaksud dengan Y1 itu tadi yang ada di sini tadi. Yang ini adalah Y2. Ya, itu adalah Y2-nya. Kemudian ya, ini Y2 topi ya. Kemudian ini adalah Y2. Berarti inilah yang disebut sebagai E2. Oke. Coba kita perbesar lagi. Kalau misalkan ada katakanlah E ya. Misalkan di sini ada titik lagi. Kok E. Maksudnya X ke I begitu ya. Ada X ke I. Berarti di sini misalkan adalah Y ke I. Maka ini adalah X ke I, Y ke I ya. Yang dimaksud dengan Y1 Y ke I itulah adalah yang ini adalah Y ke I. Kemudian Y topi itu yang dimaksud adalah ini adalah Y topi ke I, Y topi. Kemudian inilah yang disebut sebagai E ke I. Sampai pada X ke X ke N ya, nanti bisa dibahas sendiri. Misalkan di sini ada X ke N. Maka misalnya ada titiknya di mana, silakan berdasarkan ininya apa namanya gambarnya. Misalkan katakanlah ada di sini, maka ini sumbu Y. Jadi ini misalnya di sini ya. Nah, ini ada Y ke N, berarti di titik inilah itu titik XN, Y ke N. Jaraknya ya, ini jaraknya X ke XN terhadap garisnya ini disebut sebagai Y topi ke N. Kemudian dari titik ini selanjutnya itu disebut sebagai E ke N ya, ini ya, E ke N. Ini bisa diperbesar sendiri gambarnya seperti apa. Nah, kemudian di sini maka akan diperoleh E nya itu kan ada banyak ya, E1, E2, E ke I atau E ke N.
E ini, jumlah dari E ketika dikuadratkan itu disebut sebagai sum square error atau yang disingkat sebagai SSE. Jadi di sini ada SSE atau sum square error, itu adalah jumlah dari E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat ditambah sampai ke I kuadrat sampai ke E ke N kuadrat. Sehingga kalau saya tuliskan, maka yang dimaksud dengan E tadi itu adalah sigma dari I mulai ke 1 sampai ke N dari selisih ya. Selisih antara YI ke YI topi dikuadratkan. Atau sama dengan sigma I dari 1 sampai ke N. Kemudian di sini YI sendiri bisa kita ganti dengan Y min dalam kurung, yaitu YI tadi kan dirumuskan sebagai seperti ini ya, BN0 ditambah B1 X ke I, berarti di sini menjadi ini ya, yang tadi yang seperti ini rumusnya. Nah, kita masukkan ke sini sehingga menjadi BN0 ditambah B1 atau B ya, B1 dari X ke I ya, X ke I terus dikuadratkan. Nah, inilah yang disebut sebagai SSE atau yang kalian nanti bisa merumuskan SSE. SSE itu rumusnya adalah sigma dari 1 sampai ke N Y ke I dikurangi dengan B0 dikurangi dengan B1 XI dikuadratkan. Oke, ini rumus untuk sum square error atau jumlah koordinat jumlah kuadrat galat ya, jumlah kuadrat dari galat. Galat itu artinya errornya. Nah, SSE ini apa? Yaitu menyatakan kesalahan gitu ya, atau galat tadi. Kesalahan model linier dari Y topi. Jadi Y topi yang kita buat sedekat mungkin dengan garisnya itu memiliki SSE atau memiliki error atau galatnya itu sejauh Y yang dirumuskan sebagai model linearnya, yaitu Y topi B0 ditambah B1 dari X terhadap data. Data itu berarti ya itu tadi titik-titik yang berpencar dalam diagram pencar tadi. Nah, agar di sini agar Y topi itu sama dengan B0 ditambah B1X merupakan model linier dengan pendekatan terbaik, dari datanya ya, pendekatan terbaik dari data yang diberikan, maka SSE itu dibuat seminimum mungkin. Jadi supaya kesalahannya itu sangat kecil begitu ya. Dibuat seminimum. Oke, dibuat seminimum mungkin, yaitu SSE kapan terjadinya SSE minimum atau kapan errornya itu mengalami error yang kecil atau kesalahannya itu sedikit begitu. Kesalahannya itu kecil apabila SSE ya, SSE minimum itu jika perhatikan di sini ada delta SSE dibagi dengan delta B0 itu sama dengan 0 dan delta SSE dibagi dengan delta B1 itu sama dengan 0. Nah, kapan itu terjadi?
Jadi di sini ada penurunan rumusnya sebenarnya, tapi saya tidak perlu menjelaskan penurunan rumusnya karena sangat panjang dan kalian ini kan di prodi pendidikan IPA sehingga hanya memakai saja, maka saya tidak menjelaskan bagaimana penurunan rumusnya. Di sini langsung saya berikan rumusnya ya. Di sini untuk nilai estimasinya dari B1, B0 itu seperti ini. Jadi B0 itu sendiri akhirnya diperoleh rumusnya adalah pembagian antara ini ya, sigma dari I mulai dari 1 sampai N dari XI kuadrat ya, XI kuadrat dikalikan dengan sigma I mulai dari 1 sampai ke N dari YI dikurangi dengan sigma I 1 sampai ke N dari X ke I dikalikan sigma I 1 sampai ke N, yaitu dari XI dikalikan YI ya, dibagi dengan N kali sigma I mulai 1 sampai ke N dari XI kuadrat dikurangi dengan sigma dari I 1 sampai ke N ya, dari XI kuadrat. Itu adalah rumus untuk B0. Kemudian B1 sendiri, B1 ya, bukan BI. Jadi B1 B1 itu adalah N kali pembagian juga, jadi N kali sigma dari 1 sampai ke N XI dikalikan YI dikurangi dengan sigma dari I1 sampai ke N dari XI dikalikan sigma sigma I sampai ke N dari YI dibagi dengan N kali sigma I 1 sampai ke N XI kuadrat dikurangi dengan sigma I 1 sampai ke N dari XI kuadrat. Oke, ini adalah untuk rumusnya B0 dan B1. Oke, seperti ini. Nah, catatannya di sini ada catatannya ya. Saya berikan note di sini. Untuk menghitung, jadi untuk menghitung supaya lebih gampang, untuk menghitung B0 dan B1 ya, data sampel itu dapat disajikan dalam bentuk tabel. Ya, dapat dijadikan ya. Seperti tabel berikut ya. Nah, tabelnya itu nanti kalian buat seperti ini. Di sini ada XI, kemudian ada YI, kemudian kalian butuh juga XI dikalikan YI, kemudian ada XI kuadrat, kemudian ada YI kuadrat, gitu ya. Nah, nanti jangan lupa kemudian di sini ada sigma XI, ini ada sigma YI, ini ada sigma XI dikalikan YI, ini ada sigma XI kuadrat, ini ada sigma YI kuadrat. Nah, ingat ya, untuk YI1 kuadrat, YI kuadrat ini adalah untuk mencari inferensial regresi linear. Nah, untuk inferensial ini untuk mencari inferensial regresi linear. Nah,